Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini hadir bersama saya Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang UU Ruzanul Ulum, sering disapa begitu ya. Iya. Tapi saya lebih seneng panggil Pak Kiai. Kenapa? Karena latar belakang Pak Kiai ini memang ulama. Amin. Hari ini kita buka masker aja Pak Kiai ya, karena Ya, kita mangga. sudah negatif. Iya. Jadi cukup menjaga jarak. Pak Kiai lagi sibuk apa Pak Kiai? Nggak, biasa aja melaksanakan tugas-tugas dari beliau kemarin ke Indramayu, sekarang di Kota Bandung, dan terus saja muter di 27 kota kabupaten Waduh, dengan keikhlasan. waktunya memang habis untuk mengontrol rakyat ya. Enggak juga ya. Mengabdi kepada rakyat lebih tepatnya Ya, Pak Kiai. mengabdi kepada Allah, sirotnya menjalankan tugas dari Pak Gubernur sebagai Wakil Gubernur. Luar biasa Pak Kiai. Saya lihat perkembangan sosial media Pak Kiai hari ini keren banget Pak Kiai. Ya. Bahkan saya melihat lucu gitu ya. Terinspirasi dari mana Pak Kiai dengan quotes-quotesnya itu? Ya, saya kan dulu di saat jadi bupati tidak peduli terhadap yang seperti itu, karena mungkin saya di kampung. Tetapi di saat saya di Bandung, di kota nih, ibu kota Jawa Barat, ternyata medsos ini sangat luar biasa pengaruhnya dan butuh sebagai bentuk komunikasi kami dengan masyarakat. Maka saya bikin seperti itu. Tetapi saya tidak dibuat-buat, cuma begitu aja mengalir adanya. Jadi keseharian Pak Kiai memang begitu ya? Iya, seperti itu. Karena memang hidup kami kan di kampung. Betul. Di kampung juga di pesantren. Pesantrennya tradisional, bukan pesantren-pesantren yang modern-modern begitu. Oh gitu. Jadi dengan melihat sosial media itu, saya jadi tahu bahwa dulu kan kita melihat, wah Wakil Gubernur pasti formal, kemudian ya kita jadi segan lah. Tapi setelah melihat sosial media itu, saya jadi melihat cair banget justru ya. Nggak ada perbedaan gitu antara Pak UU sebagai Wakil Gubernur dengan sebagai rakyat biasa. Ya alhamdulillah, kata Sunda teh mah abdi mah teu kateg atau tidak kaku dengan jabatan yang hari ini dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kan memang dalam hati juga sedikit ada, saya ini wagub, kenapa saya harus begitu? Kenapa harus begini? Nah, maka hal semacam itu saya buang sepanjang itu tidak merusak citra sebagai pimpinan. Kenapa tidak? Amanat kakek saya, hirup kudu rumasa supaya naik derajat. Ulah asa supaya engkena handap derajat. Artinya harus merasa diri orang yang rendah, yang apa, biar derajat kita naik. Tapi sebaliknya jangan merasa asa pang-pang. Nanti di hadapan masyarakat kita juga di bawah seperti itu. Quotes hari ini apa Pak Kiai dari Pak Kiai ini? Ya, untuk kita semua, untuk quote-nya begini aja ya. Orang bilang mati satu tumbuh 1000. Tetapi kenapa 1000 orang yang datang tapi hati tetap kepada yang satu? Itu nggak boleh sebenarnya. Harus move on. Walaupun yang satu hilang, harus ganti lagi. Siapa yang satu itu Pak Kiai? Yang ada dalam hati aja. Ya buat anak muda maksudnya ya. Seperti itu. Pak Kiai, hari ini Pak Kiai sudah menjadi Wakil Gubernur ya. Dulu proses politiknya juga panjang dari bupati. Pak Kiai, apa yang mau Pak Kiai sampaikan dari beban atau amanah yang Pak Kiai emban saat ini? Ya, terus terang, kami anugerah menjadi pimpinan di Jawa Barat. Karena kami memiliki sirot untuk mendapatkan ridho Allah sebagai pimpinan. Tidak semua orang mendapatkan sirot seperti saya. Sementara seorang pemimpin yang adil adalah memiliki pintu yang khusus untuk masuk surganya. Jadi ada spesial. Ya mudah-mudahan saya menjadi pemimpin yang adil. Amin Pak Kiai, mudah-mudahan. Definisi pemimpin yang adil kan ada 3. 1, berikan rakyat yang dipimpin rasa kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mudah pendidikan, mudah ekonomi, dan yang lainnya. Yang ketiga, berikan rasa aman dan nyaman masyarakat yang dipimpin untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari aktivitasnya. Yang ketiga, berikan kehusuan umat yang sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu adalah definisi pemimpin adil menurut Ibnu Athaillah. Tapi sebaliknya, pemimpin dolim yang tidak melaksanakan yang 3. Semoga Pak Kiai bisa menjalankan 3 amanah tadi ya Pak Kiai. Amin. Pernah bercita-cita dari kecil Pak? Jadi saya cita-cita kecil hanya ingin pakai jas dan berdasi saja. Kenapa? Karena kehidupan saya di pesantren
yang biasa pakai sarung, pakai kopea, pakai sorban. Saya sering lihat TV, Pak Harto lagi mimpin sidang kabinet, ada Pak Harmoko, ada siapa gitu. Bertanya, kapan saya pingin seperti itu? Tapi tidak pingin terketik dalam hati jadi jabatan enggak gitu. Cuma ingin pakai jas dan berdasi. Tidak secara verbal saya ingin apa gitu. Enggak bisa seperti itu, mengalir aja. Tapi karena mungkin saya sering dibawa oleh kakek saya dari sejak kecil ke tempat-tempat ya pejabat, ke rumah-rumah pejabat, dekat dengan bupati dan yang lainnya, dengan para jenderal. Ya mungkin saya juga berpikir seperti itu. Karena saya rasakan pola pikir seseorang berubah karena pandangan, berubah karena pergaulan, berubah karena pendengaran. Termasuk cita-cita pun seperti itu. Saya dulu ingin menjadi anggota dewan karena saya sering ke partai. Ke kantor partai. Ada anggota dewan beli rokok gih, pek-pek kembali nama yang buat dirinya, wah berarti dewan banyak duit nih. Gitu. Jadi anggota dewan, dekat dengan bupati atau dekat dengan ketua dewan, ingin jadi ketua dewan. Dekat ketua dewan, dekat dengan bupati, ingin jadi bupati, seperti itu. Dan akhirnya semua tercapai, alhamdulillah. Ya, belum semoga semua maksudnya memang juga tercapai. Amin. Sampai nanti. Pakai tadi ngobrol soal pesantren, soal santri. Pakai dijuluki Panglima Santri. Itu sejak kapan, Pakai? Ya, sejak sudah lama sih ya. Sejak saya menjadi bupati karena memang saya kan punya pesantren yang didirikan oleh kakek saya, namanya Pesantren Miftahul Huda tradisional. Cabangnya banyak sekali di Jawa Barat. Di Jawa Barat saja cabang itu yang punya pesantren hampir 1.200. Wow. Ya. Banyak yang juga. tidak punya pesantren, hanya majelis taklim, hanya yang lain, itu hampir 12.000 di Jawa Barat. Belum di provinsi-provinsi lain. Bisa setengahnya ya? Ya, seperti itu. Karena pesantren saya tidak mengeluarkan sarjana, tapi mengeluarkan muttaqin, imam al-muttaqin, dan ulama ul-amilin. Itu yang dibutuhkan. Iya, sehingga dia ada keberanian untuk mendirikan pesantren, majelis taklim, dan yang lainnya. Nah, karena santri ada di pesantren, kemudian alumni punya pesantren lagi, alumni lagi punya pesantren, jadi semakin banyak, mungkin banyak yang berharap kepada saya untuk memberikan perhatian, memberikan pelindungan dan yang lainnya, maka saya disebutlah secara non formal sebagai Panglima Santri. Menarik. Satu lagi pakai yang menarik, bukan hanya Panglima Santri, Panglima Bala-Bala itu dari mana itu? Siapa yang menjoki itu? Nggak tahu itu, masyarakat bilang Panglima Bala-Bala karena memang saya suka bala-bala ya. Sejak kecil saya kalau pulang sekolah nggak ada temen nasi satu piring cukup bala-bala 2. Oh, iya. Lagi mesantren juga seperti itu adanya. Netizen lebih tepat yang kasih gelar Panglima Bala-Bala. Tapi yang paling unik, bala-bala itu di satu daerah namanya berbeda. Seperti di Indramayu. Di Indramayu bukan bala-bala, tapi itu namanya kue sayur. Kue sayur. Kue sayur ya. Namanya tempatnya beda-beda di tempatnya. Iya, kue sayur seperti itu. Pakai, kenapa memilih terjun di dunia politik, Pakai? Ya, ini sebagai sirot saja dalam rangka izul Islam wal muslimin. Karena kekuatan kita mencontoh kepada Rasulullah dalam rangka izul Islam wal muslimin itu ada 3. Satu adalah tarbiyah, pendidikan, ini penting. Yang kedua adalah siasah, politik, dan yang ketiga adalah muamalah ekonomi. Rasul di saat di Mekah belum masuk kepada wilayah politik, maka sekian belas tahun, 10 tahun seperti itu adanya. Tapi di saat Rasul ke Madinah memegang 3 peran, dia sebagai ahli tarbiyah karena ahli agama karena Rasul, yang kedua dia sebagai politisi karena pemimpin negara, dan yang ketiga dia sebagai orang kaya karena pebisnis, maka Islam menyebar ke seluruh dunia. 3 hal itu yang bisa disimpulkan harus dalam rangka izul Islam wal muslimin demi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. PKI tadi sebagai Panglima Santri, pesantren aja udah 1.200 cabangnya. Ya, Jawa Barat. Kemudian majelis taklimnya aja sudah lebih dari 10.000. Nggak mau nyalon jadi gubernur, PKI? Ya, itu nanti mengalir aja. Sekarang kan Pak Gubernur masih ada dan yang lainnya. Yang namanya politik kan tetap kesempatan ya. Iya. Yang kedua, seseorang menjadi pejabat itu bukan karena ikhtiar dia, secara hakikatnya tetap Allah. Makanya saya ada yang bilang, saya ini adalah putra terbaik Tasikmalaya, putra terbaik Jawa, enggak lah. Gitu. Semua juga hanya kehendak Allah. Apalagi orang suka bilang,
oh saya jadi karena saya kan sering jumling, karena saya kan bagi-bagi kalender, karena saya berdermawan dan yang lainnya. Suka kan, makanya saya jadi bupati, makanya saya jadi gubernur. Tidak seperti itu. Toh calon-calon yang lain juga melakukan seperti yang sama, begitu. Hanya takdir Allah. Makanya tidak ada kesombongan dalam hidup, biasa aja lah. Kan, mengejar takdir aja Pak iya, Kiai ya. Gitu. Mengikhtiarkan takdir ya Pak Kiai. Nah, seperti itu. Pak Kiai, sampai saat ini saya pengen tahu dong, masyarakat juga pengen tahu program apa dari Pak Kiai yang sukses dan yang tidak sukses menurut Pak Kiai sendiri itu apa? Program kami sebenarnya akan menyatu dengan program Pak Gubernur, begitu. Perhatian terhadap pertama, sesuai dengan harapan di saat kami mencalonkan pimpinan di Jawa Barat, pertama adalah tentang pengangguran. Pengangguran di Jawa Barat di saat kami menjadikan calon itu sekitar 3,5 juta. Sekarang alhamdulillah sudah terserap tinggal 1,4 juta lagi yang ada di Jawa Barat pengangguran terbuka. Tidak termasuk pengangguran yang tertutup, maksudnya pengangguran tertutup itu pengangguran yang tidak tercatat atau pengangguran yang bagaimana kan seperti itu. Yang kedua juga program-program tentang meningkatnya ekonomi. Alhamdulillah IPM di Jawa Barat sekarang sudah meningkat dari tahun ke tahun sekalipun skalanya kecil. Nah, termasuk juga toleransi di Jawa Barat sekarang sudah bagus. Kemarin rankingnya di bawah, sekarang masih udah naik. Yang masih belum bagus adalah unsur kebahagiaan masyarakat Jawa Barat. Di saat saya survei, unsur kebahagiaan masyarakat Jawa Barat adalah 3 di bawah dengan provinsi-provinsi yang lain. Jadi orang Jawa Barat itu kebanyakan bingung, susah atau bagaimana gitu kan. Terbahagia lah gitu. Nah, sekarang meningkat hanya dua. Jadi cuma ranking kelima di bawah gitu kan. Saya juga apa ini? Apa faktornya Pak Kiai menurut Pak Kiai? Nggak tahu saya juga. Apakah karena kesibukan dia dengan pekerjaan, persaingan semakin ketat, seleksi kehidupan semakin sulit, sehingga mereka tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya? Atau memang keimanan yang berkurang atau bagaimana gitu. Padahal orang Sunda terkenal dengan someahnya. Iya, someah, ramah, kasemah, gotong royong, dan religius. Tapi ternyata hasil surveinya tingkat kebahagiaannya 5 di bawah. 5 di bawah. Gitu. Ini juga saya bertanya dengan Pak Gub gini, gimana Pak Gub? Iya katanya, kenapa Pak Gub bikin alun-alun gitu kan, untuk masyarakat biar rekreasi ke situ. Kalau dulu kan masyarakat rekreasi itu, mohon maaf ya, di kampung saya ke balong, ke sawah, ke kebon kan gitu, pusing-pusing ke kebon yuk ke sawah yuk orang ngaliwat yuk. Kalau anak sekarang kan kafe, mall dan yang lainnya. Bagi yang punya duit, Instagramable ya bagi yang punya duit, yang tidak punya duit, ya kami sediakan alun-alun di mana-mana. Tapi tetap belum bisa mengangkat tingkat awalnya memang masyarakat tujuannya itu karena ada indikasi tingkat kebahagiaannya rendah, dibuatlah area-area yang bisa mendorong kebahagiaannya jadi meningkat. Tapi tetap di bawah. Termasuk juga yang sudah sukses dalam unsur keagamaan. Itu alhamdulillah ya. Tapi sekalipun begitu masih banyak tokoh-tokoh masyarakat yang belum tersentuh, lembaga-lembaga keagamaan yang belum tersentuh oleh kami, permohonan maaf. Ya mungkin nanti waktu yang akan datang. Keagamaan, toleransi beragama juga cukup baik di toleransi keagamaan ya baik, alhamdulillah. Bisa menjadi contoh buat provinsi-provinsi lain. Betul. Sampai sekarang kan Jawa Barat menjadikan miniaturnya Indonesia, kata Pak Jokowi. Jadi seluruh agama ada di Jawa Barat. Kemudian juga ras, suku dan yang lainnya. Tapi aman kan di Jawa Barat. Mana ada orang, mohon maaf, Cina ke kampung Cina sunatan ada kan. Aman saja. Betul. Toleransi Jawa Barat sangat luar biasa. Program apa yang belum bisa pakai realisasikan untuk para santri sebagai panglima santri selama ini? Yang pertama, saya belum bisa memberikan support kepada para santri untuk belajar di luar negeri. Nah, kan kami berawal dengan Pak Gubernur ingin memberikan pendidikan yang gratis kepada para santri untuk di luar negeri. Baik itu belajar tentang agama, biar lebih luas lagi, ataupun tentang belajar ekonomi, ataupun belajar disiplin-disiplin ilmu yang lain. Pernah kami ke Belgia, pernah kami ke Dubai dan yang lainnya, sudah ada MOU dengan ini, bahkan kita hanya mengirimkan orang ke situ dengan persyaratan-persyaratan tertentu, nanti biaya dan yang lainnya di Dubai bisa dibayar oleh pemerintah. Kemudian di Belgia juga belajar sapi. Ini belum bisa terrealisasi karena pandemi ini. Gitu. Semoga nanti bisa segera terrealisasi Pak Kiai ya, mudah-mudahan. Pak Kiai, apa nih pesan Pak Kiai untuk masyarakatnya di akhir perbincangan kita? Masyarakat saya berharap yang pertama tetap jaga persatuan dan kesatuan, karena itu adalah modal utama. Sekalipun kita berbeda agama, berbeda ras dan suku, kan Bhinneka Tunggal Ika.
La quwata illa bil jamaah, tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Satu kunci persatuan adalah harus siap beda satu dengan yang lain. Kalau kita tidak siap beda, kita tidak akan bersatu. Justru persiapan diri untuk berbeda dengan orang lain, insya Allah bersatu. Yang kedua, kuatkan keimanan dan ketakwaan. Karena orang yang beriman bagaikan karang di lautan yang terhempas oleh badai tetap kokoh berdiri. Orang yang beriman, ekonomi seperti ini, politik seperti ini, kehidupan seperti ini, banyak kekecewaan dan yang lainnya. Tapi dengan iman, insya Allah, dengan doa munajat ke Allah, dia akan tenang, tidak akan tergoyahkan dengan apapun. Perkuat mental perbedaan. Yang kedua, perkuat keimanan. Tingkatkan keimanan. Wah, quotes yang luar biasa sekali hari ini. Ada dapat 2 quotes. Tadi hilang 1 tumbuh 1000. Yang kedua quotes yang tadi. Pak Kiai, hari ini sebetulnya kita pengen ngobrol panjang, tapi waktunya juga Pak Kiai sibuk sekali. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan, Pak Kiai. Sehat selalu, semoga dikuatkan fisiknya untuk terus berjuang mewakili rakyat ya, dan membina rakyat. Terima kasih Pak Kiai. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Bincang Inspira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.